560. Sangat cepat. Wajah Qiyun berubah, dan dia tidak berani ragu, dia langsung memutar pukulan dan membanting ke arah Harvey. Panjang. Pukulan keluar, gelombang udara bergulir. Qiyun tidak memiliki kecerobohan, dan langsung memobilisasi Qi yang sebenarnya setelah kembali ke alam Yuanjing secara ekstrim. Bagaimanapun, Hong Zhihai mati di tangan anak ini. Bahkan jika Hong Zhihai ceroboh, itu juga dapat membuktikan bahwa anak ini tidak buruk. Jadi, jangan pernah menganggapnya enteng. Mati. Qiyun meraung, tidak hanya energi sejatinya, tetapi kekuatan fisiknya juga sepenuhnya dimobilisasi. Tinju itu seperti guntur, dan hanya energi gelisah yang mengangkat meja dan kursi. Semua orang yang hadir hampir dapat membayangkan bahwa pukulan ini cukup untuk menghancurkan Harvey menjadi daging cincang. Mata Harvey membeku, dan dia langsung mengepalkan tinju untuk menyambutnya. 10% dari kekuatan daging meledak seketika. Bang! Kedua tinju itu terbanting keras. Bocah bau, kamu hanya mencari kematian. Orang tua ini tidak hanya melatih keterampilan internal, tetapi juga keterampilan eksternal. Kamu bertarung denganku, kamu hanya mencari. Namun, sebelum kata-kata Qiyun selesai, ada sedikit kengerian di matanya. Dia berpikir bahwa bahkan jika pukulan ini tidak dapat membunuh Harvey, itu masih akan menghancurkan tangannya. Tapi bagaimana Anda tahu itu tidak terjadi sama sekali? Dia merasakan kekuatan dahsyat seperti letusan gunung berapi, mengalir ke seluruh tubuhnya di sepanjang kepalan tangan dan lengannya. Klik. Sebuah retak tulang renyah terdengar. Qiyun merasa salah satu falangnya patah. KKK. Serangkaian patah tulang lainnya terdengar. Palankes lain dari tangan kanan Qiyun dan seluruh lengan kanannya patah. Ah! Tanda pisah. Qiyun berteriak, tidak mampu menahan kekuatan arogan ini, dan tubuhnya terbang keluar. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, tetapi melintas lagi dan mengejarnya. Dalam sekejap, Harvey sudah menyusul Qiyun. Dia melompat tinggi, seperti naga gila yang naik ke langit, mengangkat telapak tangannya, dan menamparnya ke arah Qiyun di bawah. Bang! Seluruh tubuh Qiyun jatuh seperti meteor, dengan ledakan, dia jatuh ke tanah, dadanya runtuh, dia muntah darah, dan langsung mati. Sampai saat kematian, kepanikan di mata Qiyun tidak hilang. Dia jelas merasa bahwa Harvey bunuh diri, tetapi hanya menggunakan kekuatan daging, bahkan bukan basis kultivasi. Ternyata anak ini tidak membunuh Hong Zhihai secara kebetulan, tetapi dengan kekuatan yang sebenarnya. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang merasa bahwa darah di tubuh mereka telah berhenti mengalir, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, Qiyun, salah satu orang Basan di gerbang selatan, terbunuh. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Pada saat Qiyun meninggal, Harvey juga mendarat di tanah. Huang menggigil di mana-mana, menatap mata Harvey, sangat ketakutan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah memperhatikannya, dan pria yang menakutkan itu berulang kali memprovokasi. Tidak heran kakeknya berulang kali menekankan bahwa dia harus berhenti bertindak gegabah. Harvey mengabaikan mata semua orang yang ketakutan, tetapi memandang dengan acuh tak acuh ke sebuah ruangan di lantai 3, dan berkata dengan suara keras. Apakah kamu belum keluar? Ledakan. Sebuah ledakan keras. Saya melihat bahwa dua pintu tebal kotak mewah di lantai 3 hotel dipisahkan langsung dari kusen pintu dan menabrak Harvey. Harvey hanya berdiri dengan bangga di tempat, dan selubung udara menyebar dari tubuhnya, seolah-olah ada lonceng raksasa tak terlihat yang menutupinya. Bang-bang. Dua pintu tebal itu menabrak kap udara ini dan terkoyak. Siapa yang berani membuat masalah di situs gerbang selatanku? Raungan menggelegar terdengar. Segera setelah itu, saya melihat dua orang tua melompat turun dari lantai 3. Ledakan. Tanah bergetar, karpet robek, dan ubin pecah. Kedua lelaki tua itu mendarat dengan kuat di tanah. Salah satunya mengenakan kemeja hitam, ramping, dengan rambut abu-abu disisir ke belakang. Salah satunya mengenakan blus biru, dengan perawakan pendek, tubuh ramping, dan rambut putih pendek. Melihat keduanya, Harvey tersenyum. Orang tua berbaju hitam adalah Liu Changfeng yang menempati urutan ke-6 dalam Basan Ren, dan orang tua berbaju biru adalah Wang Baoju yang menempati urutan kedua dalam Basan Ren. Selain Iron Palm King Kong Yu Changhai di Six Kings, dua pelaku lainnya telah tiba. Keduanya seharusnya baru saja minum alkohol, jadi wajah mereka merah dan mereka berbau alkohol. Namun, Harvey masih tidak menganggap serius kedua orang ini. Tahap akhir dari alam Yuan-Yuan dan tahap awal dari alam Vientin tidak akan menimbulkan ancaman bagi diri sendiri sama sekali. Dengan basis kultivasinya saat ini di tahap awal alam Vientin, bahkan jika dia menghadapi seorang master di tahap tengah alam Vientin, dia bisa dibunuh. Tuan Wang, Tuan Liu, selamatkan aku. Cepat dan selamatkan aku. Huang sangat gembira ketika melihat Wang Baoju dan Liu Changfeng datang. Tuan muda Huang bebas dari rasa khawatir. Dengan kami di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Wang Baoju melambaikan tangannya dengan wajah bangga. Segera, Wang Baoju dan Liu Changfeng menoleh untuk melihat Harvey seperti yang diharapkan dari Raja Cina Selatan, untuk berani datang ke situs gerbang selatan saya sendirian, Anda benar-benar memiliki nyali dan keberanian. Wang Baoju menyipitkan matanya berkedip karena kedinginan. Liu Changfeng tertawa sinis, Harvey, seminggu yang lalu, kamu tidak berada di Aurus Hills, dan kamu tidak dapat membunuhmu, jadi kamu beruntung. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh dan datang ke sini untuk mati. Karena itu masalahnya, sekarang juga. Aku bisa membunuhmu terlambat dan menyingkirkan masalah besar untuk gerbang selatanku. Benarkah? Harvey menggelengkan kepalanya, kalau begitu mari kita coba, aku akan lihat siapa yang bisa menghentikanku untuk membalas dendam. Liu Changfeng mencibir, Harvey, aku tahu kamu memiliki kekuatan, bahkan Hong Zhihai dan Qiyun bukanlah lawanmu. Namun, sekarang aku dan Brother Wang bergabung, apa jenisnya? Badai yang bisa kamu buat? Terserah. Kamu sendiri.
Masih ingin membalas dendam. Itu hanya ketidaktahuan, fantasi. Kamu terlalu banyak bicara. Harvey mendengus dingin, tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilatan petir, dan menembak langsung ke Liu Changfeng. Mencari kematian. Liu Changfeng sangat marah ketika dia melihat bahwa Harvey berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju Harvey seperti seekor citah. Wang Baoju tidak bergerak, tetapi berdiri tidak jauh, ingin melihat keterampilan seni bela diri Harvey selama dia menemukan cacat, dia pasti akan bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Dalam sekejap, jarak antara Liu Changfeng dan Harvey telah diperpendek. Menghancurkan telapak udara. Liu Changfeng langsung memobilisasi ki sejati di alam guyuan akhir, dan telapak tangan kanan memadatkan ki sejati merah, dan menebasnya ke arah kepala Harvey. Sebuah telapak tangan menebas, seperti pisau tajam, dengan momentum guntur bergulir, itu menebas. Begitu telapak tangan yang patah keluar, ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Anda harus tahu bahwa berdasarkan semasing palem, dia telah memberikan kontribusi besar ke gerbang selatan, memenggal kepala tuan yang tak terhitung jumlahnya, dan berhasil menempati peringkat di antara Basanren. Posisinya saat ini tergantung pada kekuatannya yang kuat, dan dia telah naik selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dia yakin bahwa telapak tangan ini cukup untuk membelah kepala Harvey. Saya ingin anak ini tahu bahwa murid Nanmen tidak dapat dipermalukan. Namun, di hadapan telapak tangan Liu Changfeng yang mendominasi, Harvey hanya mengangkat tangannya dengan ringan. Ledakan. Ledakan keras, seperti palu berat yang menghantam pelat baja. Harvey memblokir telapak tangan secara langsung. Dan ubin di bawah kakinya juga langsung hancur. Bab 561. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya telapak tangan Liu Changfeng. Namun, tidak peduli seberapa ganasnya, itu masih tidak bisa melukai Harvey sedikit pun. Kamu. Bagaimana kamu? Liu Changfeng terkejut, jelas tidak mengharapkan Harvey untuk memblokir serangannya dengan mudah. Namun, Liu Changfeng juga bukan seorang vegetarian, dia mengangkat telapak tangan kirinya, memadatkan energi kemarahan yang kuat, dan dengan telapak tangan yang lain, dia menebas leher Harvey. Kekuatan telapak tangan ini berbobot beberapa ton, sekali terkena, apalagi seseorang, bahkan sebuah rumah akan terbelah dua. Adapun Harvey, dia pasti akan mati di bawah tangannya. Desir. Telapak tangan seperti pisau tajam, menebas langit, mengeluarkan bayangan merah, sangat tajam. Namun, Harvey baru saja mengangkat sudut mulutnya, menjulurkan tangan kirinya, dan meraih pergelangan tangan Liu Changfeng dengan kecepatan lebih cepat. Wah! Dampak kekerasan dari telapak tangan ini segera diblokir oleh Harvey, dan Harvey tidak terluka. Bagaimana mungkin? Liu Changfeng tercengang, matanya penuh ketakutan. Mengapa dia diserang dua kali berturut-turut, dan dengan mudah diselesaikan oleh anak di depannya ini? Namun, sebelum Liu Changfeng bisa tenang, Harvey langsung menganggapnya sebagai karung pasir, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan kemudian membantingnya. Ada ledakan keras, dan tanah retak. Liu Changfeng melolong sedih, merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah. Orang-orang di kejauhan tiba-tiba terkejut. Di mata mereka, orang Basan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1, dan mereka juga merupakan objek yang selalu mereka patuhi. Tapi sekarang, sekuat Liu Changfeng, bagaimana menghadapi Harvey, seperti anak kecil, tidak ada perlawanan sama sekali. Mati. Kata Harvey ringan, lalu mengangkat kaki kanannya dan menginjak jantung Liu Changfeng dengan tiba-tiba. Willow tua. Wang Baoju berteriak kaget, dia tidak berani tinggal di samping, dia berubah menjadi bayangan dan menyerbu ke arah Harvey. Jangan pernah memikirkannya. Wang Baoju sangat marah, dan kultivasinya pada tahap awal alam Vientin tiba-tiba meningkat menjadi ekstrim. Tinju King Kong. Jangan melihat tubuh panjang lelaki tua itu, tetapi dia meninjunya dengan kekuatan yang tak tertandingi, mengaduk riak emas, seperti palu pemukulan emas yang meledak ke arah Harvey. Pergi. Harvey hanya berteriak keras, mengerahkan Tai Guzenki, dan menyapanya dengan tinju Chaos Dragon. Dengan satu pukulan, naga hitam itu meraung, dan naga itu terdengar perkasa. Pada saat yang sama, kaki kanan Harvey seperti kapak berat, menginjak Liu Changfeng di tanah. Ledakan. Kedua. Tinju itu terbanting bersamaan, dan terdengar suara gemuruh. Bang! Suara keras lainnya, kaki kanan Harvey juga menginjak jantung Liu Changfeng. Hati Liu Changfeng langsung runtuh, dan hatinya hancur dengan satu kaki. Puff! Liu Changfeng meludahkan seteguk darah, tiba-tiba melebarkan matanya, mengejang di sekujur tubuhnya, dan langsung mati. Dia tidak pernah berpikir sampai kematiannya bahwa salah satu dari orang Basan yang bermartabat, seorang guru yang dikagumi oleh banyak orang, akan mati di tangan seorang anak laki-laki berbulu suatu hari nanti. Dan masih diinjak-injak sampai mati. Penghinaan, kesedihan, keengganan, penyesalan. Semua jenis emosi kompleks membanjiri hatinya. Tetapi dia telah mati, tidak peduli seberapa tidak mau atau menyesal, itu tidak berguna. Desir. Adapun Wang Baoju, dia juga dikirim terbang sejauh 20 atau 30 meter. Dia memaksakan penurunan 1000 pon sebelum nyaris mendarat dan menstabilkan tubuhnya. Namun, hanya dari tabrakan satu pukulan, Wang Baoju merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, tenggorokannya meluncur ke atas dan ke bawah, dan dia hampir muntah darah. Jelas, konfrontasi pukulan ini menyebabkan dia menderita cedera internal. Tidak hanya itu, tetesan darah menetes ke lengan kanannya, menetes ke tanah. Lengan kanannya juga terluka. Wang Baoju menatap Harvey dengan cermat, pupil matanya sedikit menyusut, dan jejak kengerian muncul. Bocah ini jelas sama dengan dirinya di tahap awal alam Vientin, tapi mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Melukai diri sendiri di dalam dan luar dengan satu pukulan. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi, bahkan tidak bernafas. Semua orang yang hadir menatap Harvey dengan tercengang seperti dermaga kayu. Dua pembangkit tenaga listrik orang Basan, Qi Yun dan Liu Changfeng, dipenggal begitu cepat.
Mereka mengira akan ada perang yang menghancurkan bumi, tetapi bagaimana mereka bisa tahu itu akan berakhir begitu cepat? Mengerikan. Kekuatan Harvey benar-benar menakutkan. Saya khawatir bahwa selain Sang Buddha yang membawa orang, tidak ada orang yang hadir yang dapat menghentikan Harvey dan membunuh Huang. Pada saat ini, Huang, yang selalu tenang dan lembut, sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia menatap Harvey dengan tatapan ngeri, lalu menatap Wang Baoju, dan mendesis, "Tuan Wang. Selamatkan aku. Selamatkan aku." Wang Baoju berpura-pura tenang, "Tuan Muda Huang, jangan khawatir, orang tua ini pasti akan melindungimu." "Bagus, bagus, baguslah." Huang mengangguk lagi dan lagi. Wang Baoju menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Harvey, sepertinya saya harus mengakui bahwa Anda memang pembangkit tenaga listrik kelas 1. Saya tidak menyangka bahwa Lao Qi dan Lao Liu akan mati di tangan Anda. Namun, denganku sekarang, kamu bahkan tidak bisa melukai rambut Huang Shao." Dengan raungan, Wang Baoju menginjak tanah. Panjang. Seluruh hotel bergetar dengan itu. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tubuh Wang Baoju. Terlebih lagi, tubuh asli tubuhnya telah berkontraksi tajam pada saat ini, berubah menjadi otot yang menonjol. Alisnya dihitung mundur, dan matanya yang marah seperti arhat emas. "Pergi ke neraka." Wang Baoju meraung, kakinya terbanting ke tanah, sebuah lubang meledak di tanah, dan dia melompat tinggi dan langsung melintasi lebih dari 30 meter. Kemanapun ia lewat, itu seperti angin topan yang lewat, dan semua meja dan kursi dihancurkan dan diterbangkan. Ada jurang yang panjang dan lebar di tanah. Dalam sekejap, Wang Baoju sudah dekat dengan Harvey, dia mengangkat pukulan, memobilisasi cahaya keemasan yang menyala, dan menghantam kepala Harvey. Hanya melihat pukulan ini, semua orang sudah bisa merasakan kengerian pukulan itu. Saya khawatir, tidak ada yang bisa bertahan dari pukulan tirani Wang Baoju. Namun, di hadapan pukulan ini, Harvey menginjak tanah, mengerahkan 2 ki sejati Taiko dan Chaos pada saat yang sama, dan meninjunya untuk menemuinya. Dalam sekejap, ledakan kedua. Tinju bertabrakan, dan ada suara retakan segera setelah langit runtuh. Tampaknya seluruh aula, dan bahkan seluruh hotel, sedikit bergetar. Tepat ketika Wang Baoju berpikir bahwa pukulan habis-habisannya dapat melukai Harvey secara serius, tiba-tiba, sebuah kekuatan kuno dan berat menyerbu ke arahnya. "Mustahil! Mustahil!" Mata Wang Baoju memerah, dan dia berteriak ngeri. Segera, seluruh tubuh Wang Baoju terpesona. Namun, dalam proses terbang keluar, dia hanya mendengar suara keras peng, dan seluruh tubuhnya meledak. Kabut darah memercik di langit seperti gerimis. Pukulan Harvey langsung meledakkan Wang Baoju. Wang Baoju, Basan Ren peringkat kedua, meninggal. Bab 562. Tenang, seluruh aula sesunyi kematian. Semua orang menatap kosong ke arah Harvey di aula, benar-benar terpana. Terutama ketika mereka melihat penampilan Harvey saat ini, semua orang merasa detak jantung mereka berhenti, tenggorokan mereka kering, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Pada saat ini, Harvey berada di aula, wajah dan tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia diselamatkan dari darah. Sosoknya sangat arogan. Ekspresinya sangat suram. Seolah-olah dia tidak mempertimbangkan semuanya. Tampilan penghinaan untuk semuanya itu membuat jantung berdebar-debar. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Harvey memenuhi syarat untuk menjadi sombong. 3 pembangkit tenaga Basan Ren dipenggal olehnya satu demi satu, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya yang tidak manusiawi. Terutama Huang, yang begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Harvey benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dan tidak ada yang bisa menghentikan pembantaiannya. Tuan di sekitarnya semuanya telah mati, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Pada saat inilah Harvey bergerak. Pop, pop, pop. Langkahnya tidak berat atau ringan, tapi seperti palu berat yang menghantam hati semua orang. "Aku berkata, aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhmu," kata Harvey ringan dan berjalan menuju Huang selangkah demi selangkah. Pada saat ini, apa yang dikatakan Harvey seperti bisikan iblis, dan tidak ada yang berani menyangkal keaslian kata-kata ini. "Kamu, jangan kemari, aku Nanmen Huang Shao, kakekku adalah Buddha." Huang menahan rasa sakit di kakinya dan terus mundur, wajahnya penuh ketakutan. "Jika kamu membunuhku, kamu bahkan tidak bisa meninggalkan Jiang Cheng hidup-hidup. Ada puluhan ribu murid gerbang selatanku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi, sebaiknya kamu biarkan aku pergi. Atau kamu akan mati. Dan, bukan hanya kamu. Orang-orang di sekitarmu juga akan terseret olehmu." Dia terus mengancam, berharap bisa membuat perbedaan. "Huang, kamu masih berani mengancamku sekarang?" Harvey tersenyum dingin, "Jika aku benar-benar takut dengan gerbang selatanmu, mengapa aku datang kepadamu?" Segera, Harvey telah mencapai di depan Huang. Golum. Huang menelan ludahnya, dan butiran keringat muncul di dahinya. "Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu mati untukku." Huang meraung, dan segera memobilisasi semua basis kultivasinya di alam pertengahan Xiantian, dan meninju Harvey langsung, ketuk pintunya. "Kenapa?" Harvey meludahkan 3 kata dengan ringan, lalu mengangkat tangan kirinya. Bang! Pukulan Huang langsung diblokir. Angin kencang bertiup, tetapi hanya menggerakkan pakaian Harvey, tetapi tidak melukai Harvey sama sekali. Rasanya seperti anak berusia beberapa tahun meninju orang dewasa. Tidak sakit, tidak gatal, tidak rewel. Kamu. Huang putus asa. Pada saat ini, dia menyadari seberapa besar kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Harvey. Dia merasa bahwa dia tidak menghadapi seseorang, tetapi gunung yang tidak dapat diatasi. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu. Apakah kamu bercanda? Harvey merentangkan 5 jarinya, menggenggam tangan kanannya seperti cakar besi, dan kemudian memutar tangan kirinya. Tanda pisah.
Huang mendesis dan menjerit, seluruh lengan kanannya terlepas. Mendengar jeritan melengking ini, semua orang yang hadir tercengang, berdiri di sana seperti patung, gemetar di sekujur tubuh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Huang disiksa sedemikian rupa. Kakinya dipaku dengan belati, dan bahkan lengannya dipelintir. Huang adalah Tuan Muda Nanmen, tetapi Tuan Muda nomor 1 di Cina Tengah, dan cucu yang paling dicintai Sang Buddha. Apakah anak ini benar-benar tidak takut dengan balas dendam gila dari Sang Buddha? Berlututlah. Harvey mendengus pelan dan menendang lutut Huang. Klik. Tempurung lutut hancur, Huang berteriak dan berlutut langsung di depan Harvey. Dia pucat dan gemetar kesakitan. Tapi dia mengatupkan giginya dan tersenyum dengan kejam, Harvey. Aku mengerti. Kau hanya ingin menyiksaku. Jangan berani membunuhku. Sepertinya. Kau juga takut akan balas dendam Nanmen. Takut akan balas dendam kakekku. Kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Tapi kamu belum membunuhku. Ini membuktikannya bahkan lebih. Karena kamu tidak berani membunuhku. Balas dendam sendiri. Kau takut orang-orang di sekitarmu pembalasan. Hahaha. Hahaha. Setelah berbicara, dia tertawa sedikit gugup. Orang lain yang hadir juga tiba-tiba merasakan pencerahan. Sepertinya Anda melakukannya. Tampaknya Harvey tidak berani sepenuhnya menyinggung Nanmen sampai mati, jadi dia tidak membunuh Huang. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu mengulurkan tangan dan menepuk wajah Huang, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Apakah kamu pikir kamu pintar? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku akan meninggalkanmu dalam keputusasaan? Mati. Tapi, karena kamu ingin mati sekarang, maka aku akan memenuhimu. Setelah berbicara, Harvey mengangkat telapak tangannya dan menepuk kepala Huang. Ah! Tanda pisah. Melihat ini, semua orang yang hadir berteriak. Mereka dapat melihat bahwa Harvey sangat termotivasi untuk membunuh dan sangat ingin membunuh Huang. Huang juga ketakutan, matanya penuh kepanikan dan keputusasaan. Namun, pada saat telapak tangan ini akan jatuh. Berhenti. Chu Tianjiao, yang sudah lama tidak berbicara, berteriak keras, lalu berdiri. Tuan Muda Chu, selamatkan aku. Huang sangat gembira ketika melihat Chu Tianjiao berdiri untuk berbicara mewakilinya. Siapa kamu? Harvey melirik Chu Tianjiao dan bertanya. Saya Chu Tianjiao. Chu Tianjiao menjawab dengan suara keras. Chu Tianjiao. Harvey menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kamu. Chu Tianjiao mengerutkan kening dan melanjutkan, aku berasal dari keluarga Dragon City Tianzihao, keluarga Chu. Oh. Harvey mengangguk perlahan, lalu apa? Apakah kamu ingin memohon padanya? Itu benar. Chu Tianjiao mengangguk, Huang adalah temanku, tolong ambil wajahku dan selamatkan nyawanya. Wajahmu. Harvey berkata, wajah apa yang kamu miliki? Aku mengapa memberimu wajah? Jangan, jangan. Gunakan belakang panggungmu untuk mengancamku. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Kamu. Chu Tianjiao menunjukkan ekspresi cemberut di wajahnya, jelas dia tidak berharap seseorang akan melakukannya. Berani menolak wajahnya. Dia adalah putra tertua dari keluarga Chu dari keluarga Tianzi Kota Naga, dan siapapun yang melihatnya akan menghormatinya. Bahkan jika Sang Buddha melihat dirinya sendiri, dia akan sedikit sopan. Tapi anak laki-laki di depannya begitu sombong, menyangkal wajahnya sendiri di depan begitu banyak orang, yang membuatnya sangat tidak senang. Namamu Harvey, kan? Nak, aku ingat kamu. Chu Tianjiao menyipitkan matanya, aku akan datang ke Longcheng ketika aku bisa, dan kemudian aku akan bermain denganmu perlahan. Main. Mulut Harvey terangkat, oke, aku ingat apa yang kamu katakan. Pada saat itu, jika kamu tidak bisa bermain denganku, maka kamu akan berakhir seperti dia. Saat dia berbicara, niat membunuh muncul di mata Harvey, dan dia menamparnya. Huang. Huang tercengang. Semua orang bodoh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey bahkan tidak akan memberikan wajah Chu Tianjiao. Chu Tianjiao, itu adalah keluarga Tianzihao, tuan muda tertua dari keluarga Chu. Statusnya hanya lebih tinggi dari Huang. Tanpa diduga, Harvey bahkan tidak memberikan wajah Chu Shao. Gila. Benar-benar gila. Berhenti. Pada saat telapak tangan Harvey jatuh, suara seperti guntur yang teredam terdengar dari luar aula. Bab 563. Segera setelah itu, suara langkah kaki yang cepat terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok orang berjalan masuk dari luar. Berjalan di garis depan adalah seorang lelaki tua dalam setelan tang hitam. Sosok lelaki tua itu sedikit gemuk, dengan rambut panjang putih abu-abu disisir rapi di belakang kepalanya, dengan untaian manik-manik Buddha emas melingkar di tangan kirinya, dan seorang lelaki tua dengan tongkat penopang kepala naga di tangan kanannya. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, wajahnya merah dan matanya cerah, dan dia tidak terlihat seperti orang tua yang sekarat. Dewa Buddha yang baik. Melihat lelaki tua ini, semua orang yang hadir menundukkan kepala dan menundukkan kepala dengan hormat dan dengan ketulusan dan ketakutan. Oleh karena itu, lelaki tua ini adalah penguasa gerbang selatan, Sang Buddha, Sang Xuan. Sosok menakutkan yang biasa memanggil angin dan memanggil hujan di Cina Selatan, dan kemudian pindah ke Cina Tengah untuk bertarung melawan Tiger Lord, menutupi langit dengan satu tangan. Justru karena dia gerbang selatan telah berdiri selama beberapa dekade, berdiri tegak. Dia adalah pilar gerbang selatan. Ada begitu banyak orang di Tiongkok, Sang Buddha adalah satu. Di belakangnya adalah pengawal pribadinya Jin Dao, serta 4 lainnya di Basanren, serta 6 raja besar dan 4 raja surgawi. Kekuatan terkuat di gerbang selatan hampir semuanya hadir. Begitu orang-orang ini tiba, paksaan menyelimuti seluruh aula, dan jika ada substansi, itu akan membuat orang bergidik. Bahkan Harvey merasakan tekanan samar dan sedikit menyipitkan matanya. Kakek selamatkan aku. Huang melihat Sang Xuan dan yang lainnya datang, dan segera melihat harapan. Diselamatkan.
Selamatkan dirimu. Huanger, yakinlah, dengan kakek di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Sang Xuan mengatakan sesuatu dengan bangga, lalu menatap Harvey dari dekat, melihat ke atas dan ke bawah. Raja Cina Selatan, Harvey, namamu seperti guntur, dan itu selalu terngiang di telingaku selama ini. Aku sudah lama menginginkannya. Bertemu denganmu, bintang yang sedang naik daun ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa hari ini, pada kesempatan seperti itu, kita akan bertemu dengan cara ini. Ketika Sang Xuan sedang melihat Harvey, Harvey juga melihat Sang Xuan. Sebelumnya, saya hanya melihat Buddha di mulut orang di foto, dan hari ini adalah pertama kalinya saya melihat Buddha sendiri. Seperti yang diharapkan dari penguasa Gerbang Selatan, burung hantu raksasa yang telah mendukung Gerbang Selatan selama beberapa dekade, memiliki aura tertentu. Lagi pula, pasang surut dekade dan pembaptisan tahun tidak palsu. Harvey tersenyum sedikit, nama Buddha benar-benar menusuk. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sang Xuan menyipitkan mata dan tersenyum, Harvey, saya tidak akan mengatakan kata-kata sopan lagi. Lepaskan Huanger, yang sebelumnya. Aku akan melepaskanmu. Ayah, apa yang kamu katakan salah? Harvey bertemu dengan tatapan Sang Xuan dan menggelengkan kepalanya, Huang telah menggunakan kekuatan Nanmen berkali-kali. Kali untuk menekan kamar dagang Wulong kami. Teman saya menderita kerugian besar karena ini, dan saudara saya hampir mati karenanya. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Anda juga seorang Buddha terkenal di mulut orang-orang. Apakah itu masuk akal? Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Beraninya anak ini berbicara dengan Buddha seperti ini. Apakah dia gila? Tidakkah Anda melihat begitu banyak guru di sekitar Buddha? Selain itu, bahkan jika Anda adalah Raja Cina Selatan, Anda masih pemula, dan Buddha adalah senior yang sudah tua, tidak peduli seberapa sombongnya Anda harus sedikit menghormati Buddha, bukan? Bocah bau. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah Raja Cina Selatan? Berani menantang Buddha? Mati. Wah, percaya atau tidak, aku bisa melakukannya dengan satu tangan. Aku bisa membunuhmu. Semua orang yang mengikuti di belakang Sang Xuan dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan dimarahi dengan marah. Sang Xuan mengangkat tangannya, dan semua orang tiba-tiba menjadi diam. Dia mengangkat matanya untuk melihat Harvey, wajahnya ringan dan tenang, dan dia berkata dengan ringan, Harvey, aku berkata, selama kamu melepaskan Huang, aku akan membiarkanmu pergi. Ini adalah kebaikan terbesar. Untuk Anda. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh dalam apapun, atau Anda akan musnah. Anda datang ke situs Gerbang Selatan saya untuk membuat masalah, dan Anda membunuh begitu banyak murid Gerbang Selatan saya. Tuduhan ini saja sudah cukup untuk membunuhmu 1000 kali. 10.000 kali. Sekarang, semua orang di luar hotel adalah murid Gerbang Selatan saya, ribuan orang. Selama saya memberi perintah, Anda akan mati. Karena itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya Anda. Harus mengikuti saya dengan cepat. Saya meminta untuk melakukannya, biarkan Huanger pergi. Kebaikan terbesar, bencana, mayat. Harvey tersenyum, Sang Xuan, apakah Anda mengancam saya? Sang Xuan menggerakkan manik-manik dengan ringan, tersenyum dan berkata, jika kamu mengerti itu, maka itu benar. Sang Xuan, apakah kamu terlalu tidak masuk akal? Mata Harvey berangsur-angsur menjadi dingin, cucumu telah menentangku lagi dan lagi, jika aku baru saja melepaskannya, bagaimana aku bisa menghadapi saudara laki-lakiku yang terluka parah? Sang Xuan menggerakkan manik-manik lebih cepat dan lebih cepat. Matanya berkedip, dan napas orang yang lebih tinggi keluar. Harvey, aku memberitahumu. Di sini, saya benar. Hanya yang benar-benar kuat yang bisa masuk akal. Anda mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda memenuhi syarat? Anda baru saja menenangkan Cina Selatan, dan fondasi Anda tidak stabil, bagaimana Anda bisa bersaing dengan Gerbang Selatan saya? Anak muda, jangan tantang kesabaran saya terbatas. Lepaskan cucuku sekarang, atau aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Pernahkah kamu mendengar apa yang kakekku katakan, nak, jika kamu tidak ingin mati, lepaskan aku. Huang bangkit dari tanah dan meraung ke arah Harvey dengan senyum muram. Sejak dia masuk akal sampai sekarang, dia belum pernah melihat siapapun yang berani tidak mematuhi kakeknya. Harvey menghela nafas pelan, kalau begitu aku tidak perlu masuk akal lagi. Sebelum dia selesai berbicara, tangan kanan Harvey mencuat seperti kilat, langsung mencengkram tenggorokan Huang, dan kemudian dengan cepat memutar. Retak. Suara renyah. Tenggorokan Huang terpelintir, dan dia mati langsung. Sampai saat kematian, dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey berani melakukannya untuk dirinya sendiri. Kakeknya hadir, dan demi ini sekarang, dia masih berani melakukannya. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang dia takutkan? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ulang tahunnya akan menjadi hari pengorbanannya sendiri. Tiba-tiba, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang benar-benar terpana, dan mereka merasa bahwa pikiran mereka tidak bisa berubah. Bahkan sudah terlambat untuk bereaksi, apalagi menghentikannya. Bukankah kita baru saja membicarakannya, mengapa anak ini tiba-tiba bertindak dan bermain kartu di luar akal sehat? Secara logika, Sang Buddha sudah rela melepaskanmu, dan tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih pada Dade, tapi kau berani membunuh orang dan melakukannya melawan Sang Buddha. Bukankah ini mengarahkan diri Anda ke jalan buntu? Mati, Tuan Muda nomor 1 di Cina Tengah, Huang benar-benar mati. Apalagi dia dibunuh di depan Sang Buddha. Selesai. Benar-benar selesai. Semua orang memandang Harvey dengan rasa takut dan kasihan, dan merasa bahwa Harvey akan mati hari ini. Bab 564. Jika Huang tidak terbunuh, mungkin dia bisa menyelamatkan hidupnya malam ini. Tapi sekarang Huang sudah mati, dia akan disambut oleh pembalasan dendam Buddha yang gila.
Segera, Harvey melemparkan Huang ke Sang Suan seolah-olah dia sedang membuang sampah, dan berkata dengan ringan. Ya ampun, aku akan melepaskannya. Dengan suara buk yang teredam, Huang jatuh di depan Sang Suan, dan tidak lagi hidup. Huanger! Huanger! Sang Suan menatap kosong ke Huang yang tergeletak di tanah, berteriak keras, seolah-olah dia tidak yakin bahwa Huang benar-benar mati. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia merasa seperti dunia berputar dan dia hampir pingsan. Meskipun dia memiliki banyak keturunan, dia paling mencintai Huang dan memupuknya sebagai penguasa gerbang selatan. Tapi sekarang, cucu kesayangannya terbunuh, dan dia terbunuh di depannya. Intinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan berani membunuh. Kebencian. Kebencian tak berujung mengalir ke dalam hatinya. Napas Sang Suan menjadi lebih berat. Dia gemetar di mana-mana, perlahan mengangkat kepalanya, menatap Harvey, matanya merah, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Oke, bagus, bagus sekali. Huang menggertakkan giginya dan langsung menghancurkan manik-manik Buddha di tangannya. Harvey, jika kamu berani membunuh cucuku, aku akan mencabik-cabikmu. Bunuhlah. Bunuh dia. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melambaikan perintah. Buddha, mengapa membunuhnya? Mengapa tidak memobilisasi masyarakat? Biarkan aku menghabisinya. Kai Fengyi, pemimpin rakyat Basan, berdiri. Ini baik. Sang Suan mengangguk dan berkata dengan keras, selama kamu bisa membunuhnya, aku akan memberimu hadiah 50 juta. Terima kasih, Tuan Buddha. Kai Fengyi menjawab, dan kemudian mengambil beberapa langkah menuju Harvey. Dia menatap Harvey dengan saksama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Harvey, kita bertemu lagi. Terakhir kali, kamu benar-benar ketakutan olehmu, dan begitulah cara kamu lolos. Tapi kali ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Harvey menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Terakhir kali kamu melukaiku dengan parah dan hampir merenggut nyawaku. Aku sudah lama ingin melawan balas dendam ini. Lupakan saja. Oh. Kai Fengyi tersenyum bercanda, kamu bukan lawanku sebelumnya, jadi bisakah itu menjadi lawanku sekarang? Namun, aku harus mengatakan, kamu benar-benar jenius, dan kamu sebenarnya seperti ini. Aku melangkah ke alam Vientiane dalam waktu singkat. Sangat. Disayangkan bahwa Anda baru saja melangkah ke alam Vientiane, dan saya telah berada di tahap tengah alam Vientiane selama bertahun-tahun. Kesenjangan antara Anda dan saya dalam kultivasi tidak dapat diatasi. Bisakah Anda membalas dendam? Mulut Harvey melengkung menjadi busur, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Coba. Oke, aku akan membiarkanmu mencoba. Kai Fengyi meraung, seperti harimau keluar dari gerbang, langsung menuju Harvey Go Wild. Melihat bahwa Kai Fengyi sudah dimulai, orang lain tidak perlu merencanakan untuk melakukannya. Di tahap tengah alam Vientiane dan tahap awal alam Vientiane, tidak ada kesulitan. Oleh karena itu, mereka dapat menyatakan bahwa Harvey pasti akan mati di tangan Kai Fengyi. Suara mendesing. Ada suara melengking di udara, dan dalam sekejap mata, Kai Fengyi sudah mendekati Harvey. Dia dipenuhi dengan ki sejati yang kental dan kental. Dan seluruh orang itu seperti gunung, dengan momentum guntur yang bergulir. Di belakangnya, ada lubang besar yang pecah, yang dia keluarkan setiap kali dia melangkah. 4 pukulan pintu. Hancurkan langit. Retakan tanah. Saat dia mendekati Harvey, dia mengambil 2 langkah berturut-turut, tanah runtuh menjadi 2 lubang besar, dan kemudian memukul 2 pukulan berat berturut-turut. Gemuruh. 2 pukulan, seperti auman singa dan harimau, mengguncang gunung dan hutan. Kai Fengyi tidak memegang tangannya sama sekali, dan berencana untuk membunuh Harvey sekaligus. Terakhir kali, karena dia mundur selangkah, dia gagal membunuh Harvey, yang membuatnya sangat menyesal. Karena itu, kali ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, dan akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya dan menempatkan dirinya di depan semua orang. Harvey secara alami merasakan pikiran Kai Fengyi, orang tua ini berencana untuk bunuh diri sekaligus. Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu menjaga tangan saya, dan membunuh orang tua ini sesegera mungkin. Pertempuran. Tanda hubung tanda hubung. Harvey meraung liar, 100% kekuatan daging, ditambah 2 ki sejati purba dan kekacauan dengan cepat dimobilisasi. Naga gila hitam dan naga guntur biru langsung melingkari Harvey. Kegelapan tetap ada dan guntur hijau menyambar, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Segera, Harvey mengepalkan tinjunya dengan erat, dan juga meninju 2 pukulan pada saat yang sama, dan pergi untuk bertarung. Dengan 2 pukulan, naga gila hitam dan naga guntur biru bergegas keluar di sepanjang lengannya. Aum! Tanda hubung tanda hubung. Semua orang tiba-tiba merasakan gendang telinga berdengung, dan rasanya seperti ada auman naga, yang mengejutkan. Dong-dong. Keempat tinju bertabrakan pada saat yang sama, dan suara surga runtuh. Seluruh hotel bergetar dengan getaran. Kekuatan anti guncangan yang kuat secara langsung mengguncang keduanya. Desir. Harvey dan Kai Fengyi mundur sekitar 10 meter pada saat yang sama, nyaris tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Setelah Kai Fengyi menstabilkan tubuhnya, dia sedikit terkejut, dia merasa lengannya gemetar dan mati rasa. Dia mengangkat matanya dan menatap Harvey, wah, saya tidak menyangka bahwa basis kultivasi Anda baru saja dinaikkan ke alam Vientiane, dan Anda akan dapat meledak dengan kekuatan seperti itu. Ini benar-benar tidak mudah. Sayang sekali bahwa basis kultivasimu tidak sebaik milikku. Aku ingin membunuhmu. Aku hanya angan-angan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Kai Fengyi melangkah keluar, dan saat dia mendekati Harvey, dia menendang kakinya, tubuhnya melayang ke langit, dan melompat langsung ke langit, seperti elang yang melebarkan sayapnya. Tinju berat 4 pintu. Gelombang gila. Goyang gunung. Hancurkan 10.000 tentara.
Dengan teriakan nyaring, Kai Fengyi mengerahkan ki sejati di tingkat tengah alam Vientin hingga ekstrim, dan kemudian menarik tinjunya ke bawah. Harvey melemparkan pukulan. Bum bum bum. Satu pukulan demi pukulan, kekuatan setiap pukulan terus meningkat. Menghadapi serangan panik Kai Fengyi, Harvey tidak mengambilnya dengan keras, tetapi bergerak dengan kakinya, menggunakan teknik gerakan True Dragon Nine Dodge, terus-menerus menghindar. Dong dong dong. Dengan setiap pukulan, sebuah lubang akan muncul di tanah. Dalam beberapa detik, tanah itu penuh dengan lubang, seolah-olah telah dihancurkan menjadi dua oleh meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang di aula sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berdiri teguh dan jatuh ke tanah. Beberapa orang yang lebih dekat langsung meninju dan terbang keluar. Namun, karena Sang Suan dilindungi oleh seorang master, dia tidak terpengaruh sama sekali. Tinju empat pintu, Old Kai semakin kuat. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, tidak mungkin bertahan di bawah tinju Lao Kai. Liu Chuanjun, salah satu dari 8 orang yang tersebar, menghela nafas. Hanya dengan melihat kultivasinya, Lao Kai dapat menghancurkan anak ini Harvey. Yu Changhai, salah satu dari 6 raja besar, menjawab sambil tersenyum. Kai Tua ingin menghapus penghinaan di awal, jadi dia menggunakan semua kekuatannya segera setelah dia muncul. Tidak ada kesempatan bagi Harvey untuk menang. Dong Fangji, salah satu dari 4 raja surgawi, berkata dengan ringan. Sang Suan tersenyum dingin dan berkata dengan kejam, berani menentangku, kematian adalah tujuan akhirnya. Semua orang mengangguk, merasa bahwa Harvey sudah mati. Bab 565. Saat Sang Suan dan yang lainnya sedang berdiskusi, Harvey, yang menghindar di aula, tiba-tiba berhenti. Segera, Harvey menginjak tanah dan berdiri dengan bangga di lapangan. Dia mengangkat matanya dan melihat ke langit, matanya berkedip-kedip dengan guntur hijau, dan kemudian tangan kanannya mencengkeram cakar dan bersiul ke arah langit. Begitu dia meraihnya dan melambaikannya, naga gila hitam dan naga guntur biru melingkari Harvey melambaikan cakar naga mereka pada saat yang sama, merobek ke arah langit. Ini seperti naga sungguhan yang menjelajahi cakarnya. Orang-orang kaya dan terkenal yang hadir tercengang, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Pertarungan seperti itu, saya khawatir bahkan efek khusus dari film tidak dapat dilakukan, kan? Berdiri di belakang Sang Suan, Raja Surgawi Dong Fangji menyipitkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, anak ini tidak sederhana, dia telah mengembangkan ki sejatinya ke tingkat yang begitu kuat. Jika dia tidak diberantas hari ini, diberikan waktu, dia pasti akan menjadi momok nan menti Anda saya. Saya tentu tahu itu. Sang Suan mengangguk, jadi, hari ini, tidak peduli apa, biarkan dia mati di sini. Dong Fangji, Yu Changhai, dan yang lainnya mengangguk, siap mendukung Kai Fengyi kapan saja. Mereka telah sepenuhnya bergerak untuk membunuh. Desir. Pada saat ini, kedua cakar naga merobek udara dan mengeluarkan suara yang tajam, langsung merobek bayangan tinju di atas. Apa? Kai Fengyi terkejut, dia tidak pernah menyangka Harvey akan mematahkan kritik gilanya. Terlebih lagi, setelah kedua cakar naga merobek bayangan tinju, mereka langsung menangkapnya. Bocah bau, kamu ingin membunuhku, itu hanya mimpi. Kai Fengyi meraung keras, dalam proses tubuhnya jatuh dengan kecepatan ekstrim, dia telah memobilisasi ki sejati di panggung tengah Vientin alam hingga ekstrim. Dia seperti gunung di atas gunung, dan dia meninjunya. Pukulan ini sangat kuat sehingga kedua cakar naga itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan cakar naga, tinju terus bergulir ke bawah menuju Harvey di bawah. Pertempuran. Tanda hubung tanda hubung. Harvey meraung, kakinya menghancurkan tanah, kekuatan 10% daging terjalin dengan energi kemarahan ganda, dan dia meninjunya. Ledakan. Dalam. Sekejap. Pukulan dari udara atas bertabrakan dengan pukulan dari bawah. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan kedua kekuatan itu terjalin seperti gelombang besar, menyebar ke segala arah, menerbangkan segala sesuatu di sekitar dan menghancurkannya. Pada saat ini, Kai Fengyi tergantung terbalik di langit, Harvey menginjak tanah, dan kedua tinju bertabrakan, seolah-olah mereka mandek. Detik berikutnya. Dong dong dong. Kedua. Kekuatan itu terus bertabrakan, seolah-olah genderang sedang dipukul, memekakkan telinga. Di bawah gerusan dua kekuatan kuat, karpet dan ubin di tanah semuanya terangkat, seperti tirai, berguling ke segala arah. Lari! Lari! Orang kaya dan berkuasa yang telah mundur jauh berteriak kaget dan terus mundur. Adapun para master di sekitar Sang Suan, mereka menyebarkan ki sejati mereka untuk melawan. Di tempat tersebut, kedua kekuatan itu bertarung satu sama lain 17 kali. Akhirnya, Kai Fengyi tidak bisa menahannya lagi, dan kekuatannya melemah. Dan Harvey memanfaatkan kesempatan ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, otot-otot lengan kanannya membengkak, seperti penyerapan batu besi, darah melonjak di dalam tubuhnya, seperti mesin gerak abadi, terus mengalirkan kekuatan ke lengannya. Apa? Tanda hubung tanda hubung. Harvey meraung dan mendorong dengan pukulan, dan kekuatan ke-18 melonjak. Dengan suara ledakan yang menggelegar, Kai Fengyi tidak bisa menahannya lagi, dan tubuhnya terbang terbalik. Ledakan. Langit-langitnya dihancurkan menjadi lubang oleh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tertanam di langit-langit. Darah menetes dari langit-langit. Pada saat ini, Kai Fengyi, dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping, tergantung terbalik di langit-langit, darah keluar dari hidung dan mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, dia sekarat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey baru saja mengangkat dunia, dan dia bukan lagi lawannya. Pada saat ini, Harvey melihat bahwa Kai Fengyi masih bernafas, dan siap untuk menyambar petir dan membunuhnya sepenuhnya. Namun, saat ini, Harvey merasakan paksaan yang mengerikan dan niat membunuh menyapu ke arahnya. Dia tahu bahwa tembakan lain telah diambil. Namun, bukan gayanya untuk membiarkan dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Kai Fengyi seperti ini. Jadi, Harvey menginjak tanah, dan potongan-potongan batu pecah di tanah terbang ke udara. Kemudian, Harvey melambaikan tangan kirinya.
Uhuk-uhuk. Potongan-potongan kerikil melesat ke langit-langit seperti peluru. Kepulan. Darah memercik, dan puing-puing padat menembus ke dalam tubuh Kai Fengyi. Kai Fengyi melolong rendah terakhir, dan tubuhnya jatuh dari langit-langit seperti daun jatuh. Pada saat yang sama, Harvey memutar tinju kanannya dan bergegas ke sisi kiri. Ledakan. Pukulan Harvey bertabrakan dengan pukulan dari sisi kiri. Pengunjungnya adalah Festival Timur salah satu dari 4 Raja Surgawi. Tabrakan ini, Harvey Chai memperhatikan kekuatan yang mengejutkan, yang bergegas ke arahnya seperti badai yang dahsyat. Ya, tanda hubung. Harvey mengerang, dan seluruh orang dikejutkan oleh pukulan Dongfang Zai. Setelah terbang lebih dari 30 meter, Harvey mendarat dengan mantap. Namun, ketika dia mendarat, Harvey merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, dan seteguk darah hampir menyembur keluar dari mulutnya. Tapi Dongfang Ji berdiri di sana tak bergerak, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Ledakan. Ledakan membosankan lainnya. Saya melihat bahwa tubuh Kai Fengyi telah hancur ke tanah. Kai Fengyi, pemimpin dari 8 orang yang tersebar, meninggal. Semua orang yang hadir ngeri dan benar-benar bodoh. Berapa banyak orang dan berapa banyak orang kuat yang telah dipenggal sejak anak ini masuk sampai sekarang. Orang-orang basan berpangkat tinggi telah dihancurkan olehnya selama lebih dari setengah. Setelah malam ini, apakah anak ini hidup atau mati, saya khawatir itu akan mengguncang seluruh Shenzhou. Anda harus tahu bahwa Nanmen tidak pernah mengalami pukulan seperti itu sejak pendiriannya hingga hari ini. Intinya adalah bahwa Festival Dongfang Raja Surgawi sudah keluar untuk menyelamatkan adegan tadi, tetapi dia masih gagal menyelamatkan Kai Fengyi. Ini bukan hanya tamparan di wajah Nanmen, tetapi juga tamparan di wajah semua orang yang hadir. Lagi pula, mereka tidak optimis tentang Harvey sekarang, dan merasa bahwa Harvey pasti akan mati. Dongfang Ji, bunuh dia, bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Sang Suan sudah sangat marah dengan guntur, wajahnya merah, dan dia ingin menebas Harvey dengan 1000 pisau. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Semua orang yang hadir meraung. Dongfang Ji menatap Harvey dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, sejak aku menjadi Raja Surgawi Nanmen, orang-orang yang ingin membunuh tidak meninggalkan ruang tamu, dan mereka yang ingin menyelamatkan pasti akan diselamatkan olehku. Tapi tanpa diduga, hari ini adalah pengecualian untukmu. Kamu berkata, bagaimana kamu ingin mati?" Dongfang Ji tinggi dan lurus, mengenakan pakaian kasual abu-abu, dengan rambut abu-abu panjang, meskipun ada beberapa kerutan di wajahnya, tetapi kulitnya kemerahan, mata cerah, tidak ada usia tertentu. Harvey menarik napas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya. Dia menatap Dongfang berkorban, dan berkata dengan suara keras, "Jika kamu ingin bertarung, berhentilah berbicara omong kosong." Dia tahu bahwa dia mungkin tidak menjadi lawan Dongfang Sacrificial, tapi sekarang solusinya adalah bertarung sampai mati. Berjuang, masih ada harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika Anda tidak bertarung, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Bagus sekali, punya tulang punggung. Dongfang Ji berkata dengan bangga, "Kalau begitu aku akan memberimu kematian." Setelah mengatakan itu, dia siap melakukannya. Tapi sekarang, tanda hubung. Satu demi satu teriakan tiba-tiba datang dari luar. Bab 566. Suara apa? Sang Suan bertanya dengan cemberut. Orang lain yang hadir juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Harvey juga tercengang, sedikit bingung. "Ayah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar." Seseorang berkata, "Pedang emas, keluar dan lihatlah." Sang Suan berkata kepada pengawalnya. "Ya, Sang Buddha." Jin Dao mengangguk, lalu berbalik dan bersiap untuk keluar untuk melihat-lihat. Tetapi pada saat ini, seorang murid Nanmen yang berlumuran darah masuk dari luar pintu. "Buddha, hal besar itu buruk. Itu masuk, itu masuk." Murid Nanmen berteriak ngeri sambil berlari. "Ada apa? Apa panggilannya? Apa?" "Panik, bicara perlahan jika ada yang ingin kamu katakan," kata Sang Suan dengan marah. Murid Nanmen ini hendak berbicara. Bang bang bang. Suara membosankan bergema. Saya melihat bahwa para murid Sekte Selatan dengan pakaian biru dan hitam terbang dan jatuh di depan Sang Suan dan yang lainnya. Ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani menyakiti murid Nanmen saya? Sang Suan dan yang lainnya tiba-tiba marah. Namun, suara orang tidak jatuh. Terkunci. Sebuah langkah kaki yang mantap dan kuat datang. Semua orang di aula melihat ke atas dan melihat sekelompok besar orang berjalan masuk dengan kuat. Siapapun yang berani memindahkan Tuan Harvey akan mendapat masalah dengan saya dari Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Siapapun yang berani memindahkan Tuan Harvey, tanyakan dulu apakah Asosiasi Wushu Guangdong Selatan akan menjawab. Tuan Harvey, saya, Guo Mengcuan, memimpin 5.000 murid Asosiasi Wushu Guangdong Barat untuk datang ke sini. Laporkan. Tuan Harvey, 3.000 saudara dan saudari dari Kamar Dagang Tiandi bersedia melewati api dan air untuk Anda. 5.000 saudaraku dari Kamar Dagang Awan bersedia untuk maju dan mundur bersama dengan Tuan Harvey. Tuan Harvey, Anda benar-benar tidak lucu, Anda benar-benar menyembunyikannya. Kami datang ke sini sendirian. Suara demi suara berteriak keras. Melihat orang itu datang, Harvey tiba-tiba terpana, dan dia tidak sadar. "Kenapa kamu di sini?" Harvey terkejut, senang, dan bingung. Orang-orang yang datang semuanya adalah saudara dan teman mereka. Erlene, Qin Hongye, Qiu Yihan, Fu Qingzu, Du Tianlong, Guo Mengcuan, Fu Gongcheng, Qin Jiuxiao dan lainnya semua datang. "Jian Hen, Kuang Dao, Tiansun, kamu tidak sembuh dengan baik, mengapa kamu datang ke sini?" Harvey terdiam ketika dia melihat Jian Hen, Kuang Dao, dan lainnya yang luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. "Kakak York, bukankah kamu terlalu lucu? Kamu datang ke sini sendirian dan tidak berbicara dengan kami." Crazy Blade menyeringai.
Benar, kita bukan saudara lagi. Wang Qi, yang masih terbungkus kain kasa di kepalanya, juga berteriak. Tuan Harvey, karena Anda akan datang ke gerbang selatan, Anda harus memberitahu orang-orang besar kami. Apakah Anda khawatir kami tidak akan berani datang? Du Tianlong berkata sambil tersenyum. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya di depannya, Harvey sangat tersentuh. Bahkan, dia memang khawatir semua orang takut bersaing dengan Nanmen, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Tanpa diduga, semua orang datang tanpa rasa takut. Tak disangka, ada begitu banyak sahabat tulus yang berbagi suka dan duka. Ini adalah salah satu kebahagiaan besar dalam hidup. Erlene berjalan dengan anggun dan menatap pria kecil di depannya dengan ekspresi lembut. Melihat pakaian pria itu berlumuran darah dan kekacauan di aula, bisa dibayangkan betapa berbahayanya pertempuran yang baru saja terjadi di sini. Erlene menghela nafas pelan, Harvey, aku sudah memberitahumu sejak lama, jangan terlalu impulsif, tetapi kamu hanya tidak mendengarkan. Nah, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Malam ini, saya ingin hidup bersama, mati bersama, kami Kamar Dagang Wulong tidak akan pernah mundur. Hidup dan mati bersama, kita berada di kapal yang sama. Guo Mengcuan, Du Tianlong dan yang lainnya mengangkat tangan dan berteriak, suara mereka bergema di seluruh aula, penuh momentum. Semua orang di aula menatap Erlene dan yang lainnya, mengerutkan kening dengan erat. Mereka mengira hanya Harvey yang ada di sini kali ini, tetapi mereka tidak menyangka semua taipan dan burung hantu raksasa di Cina Selatan akan datang. Ini adalah gempa besar untuk seluruh Cina Selatan dan Cina Tengah. Semua orang kaya dan berkuasa yang hadir tahu bahwa sekarang Buddha ingin membunuh Harvey, itu tidak akan mudah. Kecuali sang Buddha berniat untuk benar-benar merobek wajahnya dan memulai perang skala penuh dengan Kamar Dagang Wulong. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah begitu banyak orang mendukung Harvey dan bertindak sebagai pendukung Harvey. Mereka awalnya berpikir bahwa Huang, Tuan Muda Gerbang Selatan, dapat bersaing dengan Harvey, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Huang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Harvey pada saat ini. Sang Xuan melirik Fu Gongcheng, Guo Mengcuan dan yang lainnya dengan ringan, wajahnya sedikit tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa energi Harvey akan begitu besar sehingga begitu banyak taipan dan burung hantu raksasa rela melewati api dan air untuknya, dan tidak akan ragu mati untuknya. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat meremehkan pemuda ini. Sang Xuan menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya, saya benar-benar tidak menyangka Jiang Cheng begitu semarak hari ini, dan sungguh mengejutkan bahwa orang-orang dari Tiongkok Selatan dapat melakukan perjalanan ribuan mil ke Jiang Cheng. Du Tianlong menyapa Sang Xuan. Tatapannya, tidak rendah hati atau arogan, berkata, Guru Buddha, Anda juga senior dari banyak dari kami yang hadir, dan kami harus menghormati Anda dalam hal alasan dan alasan. Namun, sekarang kami semua mengikuti Tuan Harvey, jadi jika Tuan Buddha, Anda benar-benar menginginkan satu sama lain. Itu tidak baik untuk Tuan, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Oh. Sang Xuan melirik Song Jinchao, Luo Chanxin dan yang lainnya, apakah maksud Anda semua ini? Ya, karena kita mengikuti Tuan Harvey, maka tentu saja setia kepada Tuan Harvey. Tuan Harvey dalam masalah, kami tidak akan pernah duduk dan menonton. Ayah, kami datang ke sini hari ini hanya untuk membawa Tuan Harvey pergi. Dan tidak punya niat lain. Tentu saja, jika Sang Buddha ingin dipermalukan, saya akan menunggu, maka jangan salahkan saya karena berbalik dan tidak mengenali siapapun. Song Jinchao, Luo Chanxin, Nalan Changsheng, dan yang lainnya semuanya setuju. Fu Gongcheng, yang duduk di kursi roda, juga berkata dengan ringan, Tuan Buddha, mari kita akhiri urusan hari ini. Jika ada masalah nyata, itu tidak akan baik untuk siapapun. Benarkah? Sang Xuan sangat marah, merasa sangat tidak nyaman. Untuk menyelamatkan muka, kruk di tangannya membanting ke tanah, dan dia berkata dengan suara keras, saya adalah penguasa Gerbang Selatan, Sang Xuan. Selama beberapa dekade, saya dapat menghitung orang-orang yang berani untuk menantang saya dengan satu tangan. Tanpa diduga, bahkan Anda junior berani menantang saya sekarang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya telah bodoh selama bertahun-tahun? Harvey masuk tanpa izin di situs Gerbang Selatan saya, membunuh murid Gerbang Selatan saya, dan membunuh cucu saya, bagaimana saya bisa melupakannya? Saya, Sang Xuan, katakan saja satu hal. Malam ini, Harvey akan mati. Aku ingin melihat, siapa di antara kalian yang bisa melindunginya, dan siapa yang berani melindunginya. Suara itu keras dan memekakkan telinga. Kekuatan pencegah dari penguasa Gerbang Selatan menyebar segera, menutupi penonton. Banyak orang yang hadir gemetar di seluruh. Seperti yang diharapkan. Dari Buddha, pedangnya masih muda, aura ini benar-benar menakutkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Berdiri di belakang Sang Xuan, 4 Raja Surgawi, 6 Raja Kong dan Basan Ren semuanya melangkah keluar, ekspresi mereka dingin, dan tekanan menyebar. Guo Mengcuan, Qin Jiuxiao, Du Tianlong dan yang lainnya juga mereka semua melangkah keluar dan berdiri di samping Harvey. Suasana di seluruh aula menjadi tertekan, seperti tong minyak, hanya percikan bunga api, itu akan diledakkan. Namun, saat kedua belah pihak akan memulai perang, ledakan kemarahan teriakan keras datang dari luar. Harvey, aku aman. Bab 567. Suara ini, seperti ledakan yang menggelegar, mengguncang gendang telinga semua orang. Saat itulah semua orang di aula menoleh untuk melihat. Tanda hubung tanda hubung. Satu demi satu jeritan melengking masuk. Segera setelah itu, puluhan murid Nanmen terbang dari luar dan jatuh ke tanah. Siapa bilang untuk melindungi Harvey, pergi dari sini. Sang Xuan meraung marah, terpana karena marah. Saya ingin membunuh Harvey, tetapi masih ada orang yang berani melindunginya, bukankah ini sengaja menentangnya? Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli siapa itu, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Segera, sesosok datang dari luar, dan secara bertahap menjadi jelas di depan semua orang.
Orang yang datang itu kurus dan tinggi, mengenakan kain putih, tidak ternoda oleh debu. Dia memiliki rambut hitam pendek, alis cerah, wajah tampan, dan sepertinya dia baru berusia 30-an. Hanya saja nafasnya tertahan, dia tidak memiliki aura atasan apapun, dan dia terlihat seperti orang biasa dengan sedikit temperamen. Namun, ketika mereka melihat orang ini, banyak orang yang hadir terkejut. Terutama Sang Xuan, ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia di sini? Juga, mengapa dia ingin melindungi Harvey? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak Sang Xuan, membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Adapun Guo Mengcuan, Fu Gongcheng, Qin Jiuxiao, Fu Qingzu, Li Tanggang dan orang-orang lain dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat dan Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan, ketika mereka melihat orang ini, mereka bergidik. Ketakutan. Setelah itu, mereka terburu-buru dan bergegas menemui mereka. Halo, Presiden Ning. Temui Presiden Ning. Presiden Ning Ankang. Guo Mengcuan, Qin Jiuxiao, dan yang lainnya semua berlutut dengan satu lutut, kepala tertunduk, wajah penuh hormat dan takwa. Fu Gongcheng bahkan harus turun dari kursi roda dan berlutut. Pria berbaju putih itu hanya mengangkat tangannya sedikit, dan Fu Gongcheng merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat menekannya di kursi roda. Berhasil, kamu tidak perlu memberi hormat jika kaki dan kakimu tidak nyaman. Pria berbaju putih itu berkata dengan ringan. Presiden Xie Ning. Fu Gongcheng tersanjung dan menundukkan kepalanya lebih jauh. Mendengar Fu Gongcheng dan yang lainnya memanggil pria berbaju putih dan sikap hormat mereka terhadap pria berbaju putih, banyak orang kaya dan berkuasa yang hadir tiba-tiba menyadari kemungkinan, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mungkinkah? Mungkinkah ini Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou yang diisukan? Ning Jincheng. Tidak mungkin salah. Pasti benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Presiden Fu dan yang lainnya benar? Apakah dia begitu hormat? Ya Tuhan. Mungkinkah ini Presiden Ning yang mengendalikan 300.000 prajurit di Tiongkok dan merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari China Martial? Asosiasi Seni. Dia adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China. Saya mendengar Presiden Ning adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di China, bukankah dia terlihat terlalu muda? Banyak orang yang hadir gemetar dan berbicara, menatap pria di putih dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang kelas atas, dan tentu saja mereka memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang terkenal di Tiongkok. Oleh karena itu, pria berbaju putih ini adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou, kota terlarang Ning. Pria yang sangat legendaris. Bangun. Ning Jincheng mengangkat tangannya. Terima kasih, Presiden. Baru kemudian Guo Mengcuan dan yang lainnya berani bangun. Harvey, sudah lama sekali. Ning Jincheng tersenyum pada Harvey, anakmu lebih kuat dari sebelumnya. Harvey melambaikan tangannya dan cemberut, Presiden Ning, jangan mengolok-olokku, itu maksudku. Kekuatan, apa artinya bagimu? Tidak. Ning Jincheng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku percaya suatu hari, kamu akan dapat melampauiku. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat bahwa Harvey dan Ning Forbidden City bertemu seperti teman lama. Apa situasinya? Keduanya benar-benar saling mengenal, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Ya ampun. Siapa pemuda ini? Tidak hanya dia bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak tokoh berpengaruh di Cina Selatan, tetapi juga ada dewa besar di belakangnya. Ini terlalu omong kosong, bukan? Tidak heran anak ini berani melawan Buddha, jadi dia tidak perlu takut. Adapun Guo Mengcuan, Qin Jiuxiao dan Fu Gongcheng, mereka bahkan lebih ketakutan dan tertelan. Meskipun mereka tahu bahwa Harvey dan Ning Jincheng adalah teman, bagaimana mereka bisa tahu bahwa hubungan mereka akan sangat baik? Mereka semua diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka, untungnya, mereka memilih untuk berteman dengan Harvey, bukan musuh. Halo, Presiden Ning. Erlene, Qin Hongye, Du Tianlong dan yang lainnya menyapa Ning Jincheng dengan hormat. Namun, kepala Qin Hongye diturunkan, seolah-olah dia menghindari sesuatu. Ning Jincheng hanya melirik Qin Hongye lebih banyak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Harvey dan berkata sambil tersenyum, ayo, Harvey, mari kita cari tempat untuk minum. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentang. Presiden Ning, saya ingin pergi minum dengan Anda, tetapi lihat situasi saat ini, bisakah saya pergi? Harvey tersenyum tak berdaya dan mengangkat bahu. Ning Jincheng tersenyum, menoleh untuk melihat Sang Xuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Sang Xuan, beri aku wajah, mari kita akhiri masalah hari ini. Sang Xuan mengerutkan kening dan menjawab, Ning Yi, Stuart Sang Xuan, tentu saja ingin memberi wajah presiden. Namun, Harvey benar-benar menipu orang malam ini. Dia membunuh banyak murid Nanmen saya, dan juga membunuh cucu saya. Jika saya membiarkannya pergi dengan mudah, jika masalah ini menyebar, bagaimana saya bisa berdiri di sungai dan danau di masa depan? Meskipun Sang Xuan membantah, dia jelas kurang percaya diri. Tidak mungkin, pria di depannya memiliki terlalu banyak energi. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi ada lebih dari 300.000 murid seni bela diri di belakangnya. Yang membuatnya semakin terpesona adalah kota terlarang Ning bisa langsung berbicara dengan orang-orang di atas Shenzhou. Oh. Ning Jincheng mengangkat alisnya dan melirik orang-orang kaya dan berkuasa yang hadir, maukah Anda menyebarkan berita tentang kejadian hari ini? Jangan katakan apa-apa. Ya, Presiden Ning, kami benar-benar bungkam, dan kejadian hari ini seharusnya tidak pernah terjadi. Semua orang yang hadir mengungkapkan pendapat mereka. Hanya bercanda, Ning Jincheng telah berbicara, beraninya mereka berbicara omong kosong. Ning Jincheng tersenyum ringan dan menatap Sang Xuan lagi, mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan menceritakan apa yang terjadi malam ini.
Sang Suan menggertakkan giginya, memegang manik-manik Buddha dan kruk dengan erat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Ning, bahkan jika saya bersedia melepaskan Harvey, saya khawatir murid-murid Nanmen saya tidak akan melakukannya. Suara itu jatuh. 4 Raja Surgawi, 6 Raja Besar dan Rakyat Basan di gerbang selatan semuanya berdiri. Presiden Ning, jika Anda membiarkan Harvey pergi seperti ini, saya tidak sabar. Ya, Harvey harus memberi kami penjelasan untuk Nanmen. Presiden Ning, ini adalah keluhan antara Nanmen kami dan Kamar Wulong dari Commerce. Bahkan kamu, tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Dong Fangji, Yu Changhai, dan yang lainnya bergema. Tidak setuju. Senyum di wajah Ning Jincheng menghilang, dan matanya menjadi dingin. Jika ada yang tidak setuju, kamu bisa berdiri, dan aku akan menemani Ning Jincheng sampai akhir. Setelah berbicara, Ning Jincheng mendongak, matanya sepertinya memiliki 2 semburan cahaya. Paksaan yang arogan dan mendominasi menyebar dari tubuhnya secara instan. Rambut hitam, pakaian putih, tidak ada angin dan otomatis. Bab 568. Ledakan. Seluruh aula dan seluruh hotel bergetar, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah dipicu. Detik berikutnya. KKK. Tanah seluruh aula hancur, dan bahkan pilar batu yang berdiri di aula, yang lebih tebal dari tiang telepon, retak satu demi satu. Napas dan paksaan ini seperti gunung berapi yang meletus dan lautan yang bergulung, memenuhi seluruh lobi hotel. Banyak orang yang hadir merasa detak jantung mereka berhenti, mereka sesak napas, dan mereka berkeringat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokan mereka. Mengerikan. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Saat itulah semua orang kembali sadar, ternyata ini adalah wajah asli kota terlarang Ning. Julukan Yan Wang tidak hanya membicarakannya. Harvey juga merasakan ki dan darah di tubuhnya bergolak, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan teror kota terlarang Ning. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Jauh dari debu. Surgawi. Atau surga. Atau di atas surga. Tidak bisa menebak. Bahkan jika persepsi Harvey tajam, dia tidak bisa menebak saat ini. Dong Fangji, Yu Changhai dan yang lainnya menggunakan keterampilan mereka pada saat yang sama, jadi mereka nyaris tidak berhasil menahan tekanan dan aura kota terlarang Ning. Saya mendengar bahwa Presiden Ning adalah ahli kelas 1 di Shenzhou. Saya ingin mengalaminya. Presiden Ning, saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak bimbingan. Presiden Ning, saya tersinggung. Dalam sekejap, 4 Raja Surgawi, 6 Raja Besar, dan 3 orang Basan yang tersisa, total 13 orang, mengepung kota terlarang Ning di tengah. Sang Suan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, itu adalah default. Faktanya, dia hanya mendengar tentang kekuatan kota terlarang Ning, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Sekarang, Ning Forbidden City telah menjelaskan bahwa dia ingin menentangnya, jadi dia secara alami ingin mengujinya untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk menantang dirinya sendiri. Ayah, apa maksudmu? Kamu berani memaafkan bawahanmu yang bersikap kasar kepada Presiden kita Ning. Apakah kamu ingin memprovokasi perang antara Asosiasi Wushu Shenzhou dan Nanmen? Cepat dan biarkan orang-orangmu mundur. Turunlah. Guo Mengcuan, Fu Gongcheng dan Qin Jiuxiao berteriak. Mereka benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menyinggung kota terlarang Ning. Sang Suan hanya menyipitkan matanya dan tersenyum, jangan bersemangat, saudara-saudaraku ini semua adalah idiot bela diri, dan ketika mereka bertemu dengan seorang master, mereka akan merasa gatal dan memikirkan 2 trik. Saudara-saudaraku ini juga pernah mendengarnya. Presiden Ning. Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Tiongkok, jadi dia secara alami ingin meminta saran. Setelah jeda, Sang Suan memandang Ning Jincheng sambil tersenyum, mungkinkah Presiden Ning tidak mau memberi petunjuk ke saudara-saudaraku? Tentu saja Ning ya. Ning Jincheng tersenyum ringan, dan melambai pada Dong Fangji, Yu Changhai, dan yang lainnya, ayo pergi bersama, aku juga ingin melihat berapa banyak orang berbakat yang ada di bawah tangan Buddha. Haha, Presiden Ning, maka Anda harus optimis. Teriak Dong Fangji, auranya terbuka penuh, dan semua ki sejati di tubuhnya dimobilisasi. Segera, sosoknya melintas, seperti kilatan petir melintasi langit, bergegas menuju kota terlarang Ning. Basis kultivasinya penuh dengan alam Vientin, dan dia telah melangkah ke alam Liken dengan 1 kaki. Gerakannya seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya, dengan aura seperti pelangi. Saat dia mendekati kota terlarang Ning, dia membanting 1 kaki ke tanah, tubuhnya melompat tinggi, dan dia langsung memutar pukulan dan menabrak kota terlarang Ning. Tinju naga biru. Aum. Tanda hubung tanda hubung. Raungan naga yang memekakkan telinga membuatnya, energi kemarahan ungu pekat tampaknya berubah menjadi naga ungu gila, mengaum menuju kota terlarang Ning. Gemuruh. Naga gila ungu terlempar, dan ruang di sisi ini terguncang dan bergemuruh. Orang-orang kaya dan berkuasa di kejauhan itu dapat merasakan kematian yang mengerikan dari gerakan ini hanya dengan melihat postur festival Dongfang. Telapak besi Sensan. Yu Changhai juga bergegas, melakukan seni ringannya, terbang ke udara, telapak tangan kanannya memadatkan truki yang tebal berwarna kuning kaki, dan menamparkan Ning Jincheng dengan 1 telapak. Telapak tangan. Ledakan. Dengan 1 telapak tangan, truki berwarna kuning kaki tampaknya telah berubah menjadi gunung setinggi beberapa puluh meter, menghancurkan kota terlarang Ning dengan momentum menghancurkan orang mati. Segala sesuatu yang menghalangi jalan hancur menjadi bubuk, dan debu melonjak. Cakar pemecah langit. Tangan yang menutupi langit. Jari kosong. 9 jarum ziang. Untuk sementara, Master Nanmen lainnya juga menunjukkan kekuatan magis mereka dan menunjukkan aksi mereka, tidak berani menahan tangan. Cakar Cian, jarum panjang ungu dari energi sejati, telapak tangan raksasa emas. Dan serangan teroris lainnya bergegas ke depan. Seluruh aula diterangi oleh energi menyebalkan yang mempesona itu, yang sangat menarik.
Ledakan. Ledakan. Pilar batu tidak bisa lagi ditopang, dan runtuh satu demi satu. Aku akan mencobanya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Ternyata Nanmen Basanren, 6 raja besar, dan 4 raja surgawi sangat kuat. Sayangnya, bahkan Presiden Ning akan sulit untuk menolaknya, kan? Presiden Ning yang kuat, hanya ada satu orang. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa 2 tinju tak terkalahkan melawan 4 tangan. Semua orang di aula mulai berbicara dengan kaget. Bagaimanapun, tidak peduli apa, orang di depannya ini juga adalah Presiden Asosiasi Wushu Senzu, dan kekuatannya jelas tidak lemah. Tidak peduli seberapa arogan Dong Fangji dan yang lainnya, mereka tidak berani menganggapnya enteng. Ledakan. 3. Belas master hebat melakukan gerakan pamungkas mereka pada saat yang sama, dan momentumnya sangat menakjubkan, seperti langit runtuh. Seluruh hotel, tanah runtuh, tangga runtuh, bergetar hebat. Semua orang yang hadir tercengang, dan dengan cepat mundur, tidak berani mendekat. Guo Mengcuan, Qin Jiuxiao, dan yang lainnya tahu bahwa kota terlarang Ning sangat kuat, tetapi mereka sedikit khawatir saat ini. Anda tahu, sekarang semua penguasa gerbang selatan menembak pada saat yang sama. Saya khawatir selain kota terlarang Ning, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, kota terlarang Ning tampaknya berada di tengah-tengah angin kencang dan ombak, badai, seolah-olah akan ditelan di detik berikutnya. Namun, semua orang menemukan bahwa tidak ada kegugupan di wajah Ning Jincheng, sebaliknya sudut mulutnya naik sambil tersenyum. Dominasi macam apa, keberanian macam apa ini? Dalam menghadapi serangan yang begitu sengit, dia bisa tenang. Itu juga pada saat serangan dari 13 orang Dong Fangji dan Yu Changhai tiba. Ning Forbidden City dengan ringan menginjak tanah. Dalam sekejap, ki sejati yang agung dan luas menyebar dari tubuhnya, seolah membentuk perisai setengah lingkaran putih besar, menutupinya di dalam. Bum bum bum. Serangan. 13 orang menghantamnya, membuat suara yang menghancurkan bumi, langit-langit hotel retak, dan batu-batu besar runtuh. Namun, tidak peduli seberapa menakutkan dan mendominasi serangan ke-13 orang ini, kota terlarang Ning masih dengan mudah memblokirnya. Dan, sepertinya no-brainer. Melihat adegan ini, Dong Fangji, Yu Changhai dan yang lainnya ngeri, dan mereka merasa otak mereka mati. 13 dari mereka ditembak pada saat yang sama. Yang terlemah memiliki kekuatan dari alam Guiyuan yang terlambat, dan yang terkuat telah mencapai alam Liken. Tapi bagaimana kota terlarang bisa diblokir dengan begitu mudah? Pada saat ini, Ning Jincheng berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di lapangan, ekspresinya tidak berfluktuasi, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 569. Dia melirik 13 orang di luar kacamata, dan tersenyum ringan, kekuatanmu sangat bagus, dan kamu pantas menjadi murid gerbang selatan. Namun, mari kita berhenti di sini. Jika kamu terus bertarung, akan ada korban. Dengan mengatakan itu, Ning Jincheng dengan lembut menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi. Ledakan. Suara. Seperti bom nuklir meledak. Dengan Ning Forbidden City sebagai pusatnya, Truki yang mengelilinginya tampaknya telah berubah menjadi gelombang mengerikan, bergegas ke segala arah. Tidak bagus. Mundur. Dong Fangji, Yu Changhai dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Mereka jelas merasakan teror dari kekuatan ini, dan mata mereka penuh ketakutan. Namun, bahkan jika mereka bereaksi, mereka masih tidak bisa menghindarinya dalam sekejap. Dalam sekejap. Bang! Bang bang bang! Gelombang udara menghantam mereka seperti gunung yang menjulang tinggi. Tanda pisah. Ah! Tanda pisah. Jeritan kesakitan bergema. Saya melihat bahwa 13 orang Dong Fangji yang melompat ke udara langsung tersingkir. 13 orang terbang sejauh 20 atau 30 meter sebelum nyaris mendarat dan menstabilkan tubuh mereka. Namun, pada saat mendarat, ke-13 orang itu merasakan rasa manis di tenggorokan mereka, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Jelas, 13 orang menderita luka dalam di bawah dampak gelombang udara barusan. Segera, para penonton ketakutan, benar-benar terpana. Dari awal hingga akhir, Ning Forbidden City hanya menginjaknya 2 kali. Dengan satu kaki di tanah, dia memblokir serangan 13 orang. Dengan satu kaki di tanah, 13 orang terluka. Anda harus tahu bahwa 13 orang pengorbanan Dongfang adalah ahli terkuat di gerbang selatan, dan mereka bahkan tidak tertarik untuk membiarkan Ning Jincheng mengambil tindakan. Mungkinkah ini kekuatan Presiden Asosiasi Wushu Senzu? Menakutkan, kuat, mendominasi, misterius. Harvey menyipitkan matanya sedikit, dengan kekaguman di hatinya. Seperti yang diharapkan dari presiden yang mengendalikan lebih dari 300.000 prajurit, dia memang sangat kuat. Saya khawatir, basis kultivasi orang ini telah melangkah ke Liken, dan bahkan mungkin lebih kuat. Dia juga bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, dimanapun Anda berada, kekuatan mutlak adalah kata terakhir. Karena itu, ia juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kecepatan perkembangan seni bela diri kuno di Tiongkok. Tampaknya masih banyak ahli top di China, tetapi saya belum menemukannya. 13 orang Dong Fangji dan Yu Changhai berdiri di tempat mereka berada, dan tidak berani melawan, sebaliknya, mereka menatap kota terlarang Ning dengan linglung, dengan kekaguman dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Alasan mengapa mereka bergabung adalah untuk menguji apakah kota terlarang Ning benar-benar sekuat yang dikabarkan. Jika tidak, maka mereka secara alami tidak akan memberikan wajah ini. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Ning Forbidden City lebih kuat dan lebih menakutkan dari yang mereka kira. Ning Jincheng mengangkat matanya dan menatap Sang Xuan, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Permisi, Tuhan Buddha, bisakah saya membawa seseorang pergi?" Dahi Sang Xuan sudah ditutupi dengan butiran keringat yang tebal, dia sedikit menundukkan kepalanya. Dan berkata dengan suara rendah, "Tolong Presiden Ning." "Terima kasih, Sang Buddha." Ning Jincheng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar.
Harvey dan kelompoknya juga mengikuti. Dari semua murid di gerbang selatan, tidak ada yang berani menghalanginya. Tidak mungkin, kekuatan yang ditampilkan kota terlarang Ning terlalu kuat untuk digambarkan sebagai menakutkan. Ini hanya ilahi. Mereka tahu bahwa jika kota terlarang Ning benar-benar ingin membunuh orang, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Baru setelah Ning Jincheng, Harvey, dan yang lainnya pergi sebentar, semua orang di aula menghela nafas lega. Banyak orang menyadari bahwa punggung mereka sudah basah oleh keringat. Aula menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Sang Xuan menghela nafas panjang, merasa sangat marah dan sedih di hatinya. Hampir, dia bisa membunuh Harvey sendiri dan membalaskan dendam cucunya. Tanpa diduga, kota terlarang Ning keluar di tengah jalan. Sang Xuan melirik Dong Fangji dan yang lainnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, jika kamu dan Ning Jincheng terus bertarung sekarang, apa hasilnya? Dong Fangji menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, jika kita terus bertarung, kita akan melakukannya. Semua mati. Di tangan kota terlarang Ning. Yu Changhai dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi setuju. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakuinya. Mereka benar-benar tidak bisa mengguncang kota terlarang Ning. Ini. Sang Xuan sangat bingung, apakah benar-benar tidak ada peluang untuk menang? Tidak. Dong Fangji menjawab dengan getir. Sang Xuan mengerutkan kening, dan bertanya kepada Jindao, yang telah diam, Jindao, apakah Anda melihat kekuatan kota terlarang Ning? Dong Fangji, Yu Changhai, dan yang lainnya semua memandang pria yang berdiri di belakang Sang Xuan. Orang tua yang berbicara sedikit. Mereka tahu bahwa sebenarnya, ahli terkuat di gerbang selatan adalah orang tua ini. Tidak. Jindao menggelengkan kepalanya. Jika kamu bertarung melawannya, apa peluang menangnya? Sang Xuan bertanya lagi. 30%. Jindao menjawab dengan dua kata, dan kemudian melanjutkan, mungkin bahkan tidak 30%. Kata itu keluar. Sang Xuan, Dong Fangji dan yang lainnya tersentak tak percaya. Jindao adalah ahli top di gerbang selatan, tetapi apakah ada peluang untuk memenangkan kota terlarang di Ningcheng? Sang Xuan menghela nafas panjang, seperti yang diharapkan dari Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou. Dia benar-benar kuat di luar perbandingan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dong Fangji mengerutkan kening, mungkinkah itu? Itu saja untuk hari ini. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wajah Sang Xuan menjadi gelap, kota terlarang Ning memang sangat kuat, dan asosiasi seni bela diri Shenzhou memang besar. Gerbang Selatan dan Wulong. Keluhan dan keluhan kamar dagang, bahkan Ning Jincheng tidak dapat mengatur terlalu banyak. Selama kita tidak memprovokasi asosiasi Wushu Shenzhou, maka mereka tidak memiliki alasan untuk ikut campur dalam urusan kita. Setelah itu semua, tanggung jawab utama asosiasi Wushu Shenzhou adalah untuk melindungi negara dan rakyat dan memerangi delusi luar negeri mengganggu orang-orang asing di Tiongkok, tidak memprovokasi kekacauan di Tiongkok. Bahkan jika mereka terlibat dalam perselisihan di sungai dan danau, China pasti akan berada dalam kekacauan total. Ini bukan yang ingin dilihat oleh orang-orang di atas, jadi saya pikir Presiden Ning sendiri saya sangat memahami ini. Dong Fangji dan yang lainnya mengangguk, berpikir itu masuk akal. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu Changhai bertanya. Mulai hari ini, gerbang selatanku akan secara resmi memulai perang skala penuh melawan kamar dagang Wulong. Kamar dagang Nanmen dan Wulong pasti telah menghilang dari Tiongkok. Sang Xuan berkata dengan suara keras, dan kemudian membanting kruk di tangannya ke tanah. Dengan boom yang keras, tanah retak dan hancur. Ya, semua orang menjawab serempak, suara mereka nyaring dan bergema di seluruh lobi hotel. Semua orang memandang Sang Xuan dengan mata berapi-api. Mereka tahu bahwa mantan Buddha telah kembali. Saat itu, sekitar pukul 12 di tengah malam, Ling Lai. Meskipun cuaca sangat dingin dan malam sangat dalam, pasar malam Hukuan di Jiangcheng masih sangat ramai. Ada banyak orang makan sate, minum, dan berbicara tentang gunung di berbagai toko. Saat ini, saya duduk di salah satu restoran barbecue. Itu penuh dengan orang. Di posisi dekat pintu, ada dua pria dengan temperamen yang halus. Bab 570.